Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Andriani Sunda, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores, program studi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil percobaan inclination dengan menggunakan aplikasi Vivox dalam program studi atau mata kuliah fisika. Jadi, tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan ketinggian benda atau menentukan garis tegak lurus terhadap suatu bidang miring. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bidang miring. Jadi, bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Bidang miring memiliki keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih jauh. Misalkan kita memindahkan sebuah batu dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dengan menggunakan sebuah tangga. Jika kita menggunakan posisi tangga dengan lurus, maka kita harus memberikan gaya yang lebih besar atau usaha yang lebih besar agar kita dapat memindahkan batu tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan posisi tangga yang miring, maka gaya yang kita berikan lebih kecil, namun jarak yang ditempuh menjadi lebih jauh. Untuk menentukan persamaan yang digunakan dalam menghitung ketinggian, maka terlebih dahulu kita membuat segitiga siku-siku atau menggambar segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku, garis datar merupakan sumbu X atau jarak antara sumbu Y dengan garis miring, sedangkan garis tegak lurus merupakan sumbu Y atau ketinggian yang biasa dilambangkan dengan H, dan garis miring biasa dilambangkan dengan R. Sudut antara sumbu X dan garis miring disebut sudut theta. Untuk menentukan sudut tetanya, kita langsung saja ke rumusnya. Sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, sedangkan tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Maka Y per R dibagi X per R menghasilkan Y per X, maka tan tetanya sama dengan Y per X. Nah, tadi kan ditanya atau tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan ketinggian suatu benda atau garis tegak lurus atau sumbu Y. Maka dari rumus tan theta ini kita buat persamaan, maka Y sama dengan X dikali tan theta. Jadi rumus ketinggiannya yaitu Y dikali Y sama dengan atau ketinggian sama dengan X dikali tan theta. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama smartphone, tali, bambu, alat tulis, sedangkan media yang digunakan sebagai media ukur yaitu meja, kursi, papan tulis, dan tiang. Adapun langkah-langkah dalam percobaan ini yaitu yang pertama, praktikan perlu menyiapkan alat yang dibutuhkan atau alat yang digunakan. Yang kedua, gunakan tali atau bambu sebagai alat untuk membuat kemiringan pada suatu benda. Yang ketiga, letakkan smartphone di atas tali atau bambu, lalu aktifkan aplikasi Vivox. Setelah itu, buka fitur inclination. Nah, fitur ini digunakan untuk mengukur kemiringan suatu benda atau sudut tetanya. Yang berikutnya, ukur jarak antara tali dan benda yang akan diukur, dan ini akan diketahui nilai X-nya. Kita langsung saja ke percobaannya, yaitu yang pertama, percobaan pada kursi. Diketahui tan theta yang diukur dengan menggunakan fitur inclination yaitu sama dengan 58,10 derajat
sedangkan X-nya yaitu 56 cm. Yang ditanya di sini adalah Y-nya atau ketinggian atau H-nya. Rumusnya dijelaskan bahwa atau diketahui bahwa Y sama dengan X dikali tan theta. Maka 56 dikali tan 58,10 derajat. Tan 58,10 derajat yaitu 1,606. Jadi 56 kali 1,606 yaitu 89,9 cm. Maka diketahui di sini ketinggian kursi yaitu 89,9 cm. Yang kedua, percobaan pada meja. Diketahui tetanya yaitu 54,46 derajat, X-nya yaitu 55 cm. Y-nya sama dengan X dikali tan theta, maka 55 kali tan 54,46 derajat. Tan 54,46 derajat yaitu 1,399. Jadi hasilnya 76,9 cm. Jadi ketinggian pada meja yaitu 76,9 cm. Yang ketiga, percobaan pada papan. Diketahui tetanya sama dengan 64,91 derajat, X-nya yaitu 90 cm, dan Y-nya yaitu sama ya, digunakan dengan rumus yang tadi, maka dihasilkan Y-nya sama dengan atau ketinggiannya sama dengan 192,24 cm. Yang terakhir, percobaan pada tiang. Theta yang diketahui di sini yaitu 51,76 cm. 51,76 derajat. X-nya 216 cm dan Y-nya yaitu 274,10 cm. Maka dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa ketinggian dan jarak sebuah benda sangat mempengaruhi sudut kemiringan benda tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima oleh teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.